Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, baik, kali ini kita akan general reading lagi. Kita tarik kartu tarot untuk cari tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, tapi sulit banget untuk dia sampaikan secara langsung ke kamu, gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menghalang-halangi dirinya untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya di dalam dirinya langsung to the point sama kamu, gitu ya. Namun sebelum mari mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja ya. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu untuk menyikapi apa yang nanti coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Kita lihat dulu ya kondisi hubungan kalian ini. Forgiving and learning. Ya. Oke, baik. Nah, jadi ini beberapa di antara kalian kondisi sedang berpisah. Ya. Kondisi sedang tidak lagi bersama dengan seseorang yang sangat amat dicintai, gitu ya. Nah, dalam keterpisahan ini juga membawa luka. Nah, itu ya. Perpisahan ini membawa luka yang cukup dalam. Walaupun kalau mari lihat ini masih tetap ada cinta, gitu ya. Namun cinta yang tidak berbalas itu akan membawa sebuah penderitaan dan kepedihan ya. Itu udah pasti ceritanya, gitu kan. Nah, jadi di antara kekecewaan, kemarahan, dan bahkan di sini kebencian ya, amarah ini meledak-meletup di dalam diri, yang terlihat itu kok tidak kunjung habis-habis ya, karena di situ ada terselip energi cinta, gitu ya. Jadi kan energi cinta ini kan powerful ya. Jika dia dibawa ke arah untuk memaafkan, mengasihi, mencintai, menerima, gitu ya, melepaskan, ini akan membawa keindahan, kedamaian. Nah, tetapi apabila energi cinta ini dibawa ke arah yang berbeda, ke arah yang marah, dibawa ke arah membenci, gitu ya, dipelihara kekecewaan, dipelihara di situ kebencian itu ya, kemarahan dan kebencian dipelihara, dia akan berubah menjadi sesuatu yang membuat neraka untuk diri sendiri, menghadirkan penderitaan untuk diri sendiri. Nah, itulah yang sekarang mari tampak ada dan menjadi tema dalam hubungan kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Itu yang menjadi tema dalam hubungan kalian. Karena menganggap diri ini dihianati, dikecewakan, gitu ya, dibohongi, disakiti. Nah, jadinya perpisahan ini bukan jadi jawaban untuk kebahagiaan, tetapi perpisahan ini justru menjadi cara untuk semakin menyiksa diri. Nah, di situ ya. Harusnya kan kalau udah berpisah, ya sudah ada kelegaan di situ, gitu kan. Namun perpisahan ini bukan menjadi sebuah kelegaan, tapi sebuah jeratan Batman. Jeratan yang justru bisa bikin diri ini sakit banget. Nah, kayak gitu ya. Makin sakit di sana. Oke, baik. Baik.
Oke, iya. Nampaknya ada kepesimisan di sini ya. Ada kepesimisan untuk bisa kembali untuk bersama, walaupun tadi Mari katakan bahwa tetap ada cinta di sini. Entah kamu yang masih mencintai dia ataupun dia yang masih mencintai kamu gitu ya. Yang jelasnya ini adalah pembacaan untuk mantannya kamu gitu ya. Orang yang meninggalkan kamu atau justru kamu yang meninggalkan dia. Tapi dalam proses perpisahan ini masih belum ada di situ keikhlasan hati gitu ya. Jadi masih kayak ini hubungannya unfinished business gitu. Sudah ngejalanin hidup masing-masing namun luka gitu ya. Luka dari hubungan ini itu mempengaruhi kehidupan kamu dan dia sampai sekarang. Kalian bisa berpisah sudah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya. Sudah berpisah, bahkan ini ada yang sudah tidak lagi ngobrol, sudah tidak pernah jumpa bahkan gitu ya. Tidak pernah jumpa sama sekali gitu ya. Nah, cuman masih terbayang-bayang di dalam pikiran gitu ya. Masih juga ada rindu, tapi ketika rindu ini datang, dia lengkap dengan rasa pedih di situ. Nah, di situ ya. Dalam kerinduan ini bisa meneteskan air mata gitulah. Ya. Oke, baik. Nampaknya berubah menjadi dendam di sini ya. Yang tadinya cinta mendalam menjadi dendam kesumat di sini. Oke, baik. Mari lihat dulu energi dia. Oh, dia yang meninggalkan kamu ya. Oke, baik. Tunggu dulu. Kita lihat dulu. Oh iya. Nampaknya dia yang pergi meninggalkan kamu di sini, gitu ya. Dan ini hubungannya udah hubungan yang serius banget ini. Kalau Mari lihat ya. Ini sudah pernah membicarakan tentang pernikahan atau ini memang sudah hubungan pernikahan. Jadi ini yang kita tarik sekarang di meja tarot adalah energi sudah berhubungan dalam waktu bertahun-tahun lamanya gitu. Tapi pada akhirnya kandas jua gitu ya. Pada akhirnya kandas jua di situ. Nah, suami atau mantan istrinya kamu, atau ini adalah mantan tunangan kamu, seseorang yang pernah untuk ngomongin akan bermasa depan dengan kamu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ketika dia meninggalkan kamu di saat itu terjadi ya, kamu nampaknya di situ ya pasti agak sulit untuk menerima, namun kamu juga masuk ke kondisi yang putus asa. Bagaimana caranya untuk membuat dia ini kembali ke kamu? Nah itu ya, kamu bahkan untuk beberapa ini pernah melakukan hal-hal yang mungkin sekarang bisa kamu anggap ih konyolnya aku ya mau kayak gitu ya. Ada hal yang berlebihan justru yang kamu lakukan ketika kondisi kamu dan dia ini terpisah. Ada hal-hal yang konyol di situ, ada hal-hal yang nekat yang kamu lakukan di situ untuk menjawab atau untuk merespon tindakannya dia yang menghilang dari hidupnya kamu atau yang pergi dari hidupnya kamu. Ini bisa walaupun kalian sudah suami istri, tapi dia ndak ngomong-ngomong apa-apa sama kamu, langsung capcus aja dia. Karena kalau dia ngomong sama kamu, dia tahu bahwa nanti kamu tuh bakal berkali-kali lipat merasa sakit karena keputusannya dia. Jadi sebenarnya ini orang tidak sanggup juga
ya, untuk nyakitin kamu. Nggak sanggup juga dia sesungguhnya. Makanya dia pergi aja langsung. Nggak ngasih-ngasih kode gitu ya. Tiba-tiba raib aja ditelan bumi. Nah gitu. Raib aja ditelan bumi. Dan mungkin kamu pun nggak tahu salahnya di mana. Kelirunya kamu tuh di mana gitu ya. Barusan kemarin tuh masih baik-baik aja kok. Masih mesra. Tapi kenapa hari ini dia udah tidak ada? Nah ya, itu bisa sempat ngelukain kamu banget gitu. Ngelukain kamu banget. Makanya sampai sekarang beberapa di antara kalian ya, yang tentu saja resonate dengan pembacaan kali ini, sampai sekarang kamu tuh masih belum bisa mengampuni dia. Kamu masih belum bisa melepaskan dia dengan ikhlas. Nah gitu ya. Kamu belum bisa melepaskan orang ini dengan ikhlas. Kamu merasa ini tidak adil bagi kamu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari Ace of Pentacles di sini, sebenarnya ini udah yang terbaik bagi kalian berdua. Kalaupun kamu memaksakan diri, ya, itu kalau kamu memaksakan diri tentang hubungan kalian ini untuk tetap bersama, itu justru tidak akan membawakan kebahagiaan bagi kamu. Perpisahan ini sudah yang paling tepat. Sudah tidak salah lagi ini dia mengambil langkah untuk pergi dari hidupnya kamu. Karena sesungguhnya ada sudah dipersiapkan yang lebih baik daripada dia. Nampaknya kamu dengan dia ini hanyalah jodoh pertemuan. Bukan jodoh sampai nanti jodoh panjang kayak gitu ya. Hanya jodoh pertemuan saja. Dia hanya melintas dalam hidupnya kamu. Tugasnya dia untuk membahagiakan kamu, ataupun sebaliknya tugasnya kamu untuk membahagiakan dia. Itu dianggap oleh semesta sudah kelar. Nah, dan kalian masuk lagi ke fase hidup yang baru dengan orang yang lain lagi, yang tentunya lebih pantas untuk kalian masing-masing, sesuai dengan vibrasi kalian masing-masing. Nah gitu ya, sesuai dengan gambaran diri kalian masing-masing. Dengan orang itulah lagi kalian akan dipertemukan. Jadi kamu lihat aja, kalau kamu tuh sudah bersikap baik terhadap hubungan gitu ya, kamu seseorang yang total dalam hubungan kalian, semesta tahu kamu tidak layak untuk disia-siakan hidup dengan orang yang seperti ini. Bolak-balik ya, bolak-balik tuh malaikatnya kamu gitu ya, atau kita katakanlah intuisi kamu udah bolak-balik bilang bukan dia, kamu terlalu baik untuk dia. Tapi di situ kamu nekat. Nah, dulu kamu gayanya tuh gaya nekat sama dia, nekat langsung nikah gitu ya, nekat pacaran gitu. Padahal sudah ditunjukkan ini bukan dia. Gitu ya. Tapi kamu maju terus. Nah, di sana. Nah, akhirnya cepat atau lambat ketidakbersamaan kamu dengan dia itu akan mewujud nyata. Ketika dengan kamu dicolek-colek oleh semesta, kamu tidak nyadar
maka semesta yang akan menggiring dia keluar dari hidupnya kamu. Ada yang lebih pantas untuk kamu, gitu ya, sesuai dengan gambaranmu. Nah, di sana sesuai dengan gambaranmu, begitulah nanti soulmate-nya kamu, seseorang yang akan hadir dalam hidupnya dirimu. Dan dia ternyata bukan, gitu loh. Walaupun tadi ini udah pernikahan, gitu ya, tapi tidak cukup baik kamu bagi dia atau dia bagimu, tidak cukup baik di situ. Nah, dan semesta tuh sayang sama kamu, gitu ya. Tapi yang ianya sampai sekarang kamu tuh belum mengerti, gitu ya. Belum mengerti. Makanya di situ kamu mendendam sama dia. Kamu ndak bisa maafin dia. Dia tuh bayangan-bayangan tentang dia tuh merusak hidupnya kamu, merusak masa depannya kamu di sini. Nah gitu ya. Kita tuh akan bersama dengan seseorang yang di situ hubungan timbal baliknya tanpa dituntut ya. Tanpa dituntut. Tapi kita akan bersama dengan seseorang yang ada hubungan timbal baliknya. Tanpa dituntut. Ini dengan kesadaran. Nah, dalam hubungan kalian ini timbal balik kesadaran itu nampaknya nggak ada, gitu ya. Apa yang dia butuhkan ataupun apa yang kamu butuhkan, kalian berdua di sini tidak mampu untuk memberi, gitu ya. Tidak mampu untuk memahami. Nah gitu. Maunya dia, maunya kamu. Ini bisa bentrokkan ceritanya ketika kalian bersama. Jadi ya akhirnya kalau terus-menerus kebutuhan diri, kebutuhan batin itu tidak didapat, maka secara otomatis akan mencari di tempat lain. Nah itu kalau dari sisi kita manusia ya. Tapi kalau sisi yang lebih tinggi seperti yang Mari sampaikan di awal, semesta yang turun tangan gitu ya. Ini campur tangan semesta untuk memisahkan kalian. Kamu tidak cukup baik bagi dia atau dia yang tidak cukup baik bagi kamu. Nah, dan yang ingin dia sampaikan ke kamu ya tidak jauh-jauh dari situ. Sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu. Bahkan kalau kalian udah pisah tuh sekian lama, udah tahun-tahunan, 12 tahun kah gitu ya. Kamu ingat-ingat aja lah, ini pembacaan dari seseorang yang bikin kamu tuh sakit banget. Yang kalau kamu ngingat dia sampai hari ini, itu pedih gitu ya. Mau marah, mau nangis gitu. Nah ini dia pembacaannya untuk kamu. Sampai sekarang diam-diam aku nih masih cinta sama kamu. Gitu ya. Masih cinta. Dan untuk merindui kamu, ini tidak kunjung putus, tidak kunjung pupus. Rindu sama kamu. Walaupun pada kenyataannya di sini kalau Mari lihat, dia yang melepaskan diri dari kamu. Itu ya. Pada kenyataannya, dia yang coba untuk menjauh dari kamu. Tapi kondisi dan keadaan di mana ketenangan jiwa, kepuasan batin tidak mampu dia terima dari kamu. Makanya kesadarannya dia mendorong untuk cari di tempat lain. Gitu ya. Seseorang seperti yang kamu inginkan ini ada di tempat lain. Makanya dia angkat kaki dari hidupnya kamu. Nah gitu. Menurut dia ya bukan hanya kamu aja yang gak cukup bagi dia, tapi dia pun tahu sesungguhnya kamu tuh layak ya
dengan seseorang yang juga mampu membantu kamu untuk menghadirkan mimpi-mimpimu tentang bagaimana itu hidup. Nah, di sana ya. Jadi dia melihat bahwa kalian dua orang yang layak untuk bahagia dengan tidak saling bersama. Karena kalau kalian bersama, ini akan ada tersakiti salah satunya. Gitu ya. Dan alangkah sia-sianya hidup ketika yang ada itu saling merasa kekurangan, apalagi di situ saling merasa tersakiti. Nah, di sana ya. Jadi keputusannya dia tanpa merembukkan ini dengan kamu ya, kebanyakan tidak merembukkan dengan satu sama lain gitu ya, langsung mengambil langkah seolah-olah kabur dan berlari gitu ya. Nah, tanpa pun ada kesepakatan berdua, dia langsung saja bersikap di situ, tapi dia tahu di balik tindakan dia ini sesungguhnya dia pun sedang mempertimbangkan dirimu. Kamu layak untuk berbahagia melebihi dari kemampuan apa yang dia berikan kepada kamu, karena dia pun melihat kamu tuh sesungguhnya orang yang baik banget gitu ya. Kamu pun sesungguhnya tanpa entah kamu sadar atau enggak gitu ya, kamu ini orangnya spesial bagi dia gitu. Ada kualitas-kualitas yang dia lihat yang di dalam dirinya kamu itu yang layak untuk bersama dengan seseorang yang mampu memperlakukan kamu lebih baik daripada kemampuannya dia bersikap kepada dirimu. Nah, itu ada Eight of Cup di sini. Eight of Cup ini bercerita tentang ini sebuah kebahagiaan hidup gitu ya. Namun tetap ada yang kosong di dalam batin ini. Dan kekosongan batin ini udah kayak mendorong dengan kuat, mendorong dengan membabi buta untuk temukan aku. Nah, gitu ya. Jadi batinnya itu kan bilang bahwa aku ingin punya satu kehidupan yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi selama dengan kamu, dia itu coba berkompromi gitu ya. Dia tuh coba berkompromi. Dia tetap mengindahkan kebutuhan batinnya. Namun waktu kemarin itu adalah titik akhir. Titik akhir dia mengindahkan kebenaran-kebenaran dirinya dia. Makanya dia langsung berangkat dari hidupnya kamu. Gitu ya. Jadi ada dua orang yang sesungguhnya dia pertimbangkan ketika dia memilih untuk berpisah. Bukan hanya kebutuhan batinnya aja, ya memang itu mendorong dengan kuat. Tetapi dia pun mengkadar dirinya dia. Seberapa baik sih aku untuk kamu? Dan ternyata dia temui bahwa dia tidak sebegitu baik gitu ya. Makanya mau tidak mau pembebasan diri di sini, dorongan semesta gitu ya, tuntutan batin yang dia menganggap bahwa dia pun tidak pantas untuk kamu, itu yang memaksa dia untuk pergi gitu ya. Tuh lihat, memang indah namun tidak mungkin untuk bersama. Jadi bukan tidak ada cinta di sini, terutama dari dia ya, terutama dari dia. Bukannya dia tidak cinta sama kamu, bukannya dia tidak sayang sama kamu. Lawong untuk sampai saat sekarang ini kalian berpisah, dia masih tetap mengenang kamu kok. Dia masih tetap mengingat kamu. Saya yakin sekarang kondisi hidupnya dia itu lagi baik-baik saja di situ ya. Apa yang dia butuhkan sudah dia dapatkan di sana. Apa yang dia butuhkan sudah dia dapatkan. Apa yang dia maui sudah dia miliki. Namun kalau yang ingin disampaikannya kepadamu, ini adalah teriakan-teriakan hati
yang dimana di situ teriakan hati yang cinta gitu ya, hati yang masih menyayangi sesungguhnya. Dan Mari rasa jika kamu bertanya, Cece Mari, apakah dia punya penyesalan? Saya rasa dia tidak menyesal. Karena entah bagaimana dia tuh bisa tahu, ini udah yang paling bagus. Aku keluar dari hidupnya kamu tuh udah yang paling tepat. Yang paling tepat untuk kamu. Makanya di situ Mari lihat tidak ada rasa bersalah di sini. Gitu ya, tidak ada rasa bersalah. Nah, di situ. Dan bahkan dia dapat ganjaran gitu ya, dia dapat ganjaran di situ, ganjaran yang pahit juga. Merindu itu bukan perkara yang mudah ya, merindu itu sakit banget, dan dia mengalami itu untuk bisa mendapatkan yang lain, kehidupan yang lain, dan memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Di sini pun dia sedang melakukan pengorbanan sesungguhnya. Pengorbanan di sana yaitu menahan rindu tadi, menahan rasa ingin bertemu, menahan rasa ingin menunjukkan bahwa aku nih loh sebenarnya masih sayang sama kamu sampai sekarang. Dan saya rasa ya, dia ini memang tidak merasa bersalah, tetapi dia di situ berharap bahwa kamu bisa menerima keputusannya dia. Nah, gitu ya. Kamu bisa melepaskan dia. Kamu bisa hanya menjadikan dia sebagai kenangan indah, bukan kenangan pahit bagi hidupnya kamu. Nah, itu maunya dia gitu ya. Dia pun ingin kamu bahagia di sini. Bukannya dia ceritanya egois. Memang caranya dia kali kasar ya. Kasar banget gitu ya. Matahin hatinya kamu. Tapi dia katakan bahwa aku harus seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kalau Mari katakan dia rela menuju ke neraka demi bisa bikin kamu itu bahagia. Gitu ya. Kok ke neraka Cece? Ya tadi, menahan rindu tuh, menahan langkah untuk tidak berjumpa, meluapkan kerinduan. Itu butuh kesaktian loh. Itu butuh kesaktian, apalagi kalau ada di situ dorongan ego yang meronta-ronta ya. Wah, itu sakit banget. Nah di situ ya. Jadi itu kondisinya orang yang meninggalkan kamu, yang pergi keluar dari hidupnya kamu. Jadi apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Diam-diam aku masih cinta. Dan kemudian kau tambahkan lagi setetes rindu dalam cawan cintaku padamu. Wah. Kemudian kamu tidak cukup baik untukku. Namun aku tahu kau pantas dapat yang lebih daripada aku. Gitu ya. Maka kemudian dia di sini, ayo mari kita jalan sendiri-sendiri. Karena memang hubungan kita ini indah, namun tidak mungkin kita untuk bersama. Gitu ya. Karena di situ ada sadar diri, dia menyadari dirinya dia menyadari keadaan hubungan kalian ini. Gitu ya. Cinta tinggallah cinta, biar cinta ini aku aja lah ya yang memahami, dan melalui kartu tarot ini coba ya untuk aku sampaikan kepadamu. Wah, ini pura-pura Mari ini sedang mewakili dia ya. Dan memang bukan pura-pura lah, memang itulah tujuannya Mari gitu ya, mewakili dia untuk menyampaikan unek-uneknya dia, apa yang ada di perasaannya ke kamu dan apa yang ada di pikirannya untuk kamu. Nah, di situ ya. Oke. Jadi itu aja kan? Itu aja dulu apa yang ingin disampaikannya kepada kamu. Ini pembacaannya ditujukan kepada kamu dengan inisial atau dengan zodiak ini ya. Atau ini adalah inisial dan zodiaknya dia. Oke, baik. Di sini ada inisial A, B, kemudian di situ ada inisial L, Y, H, W,
inisial M, inisial I di situ, inisial K, inisial D, kemudian ada huruf E, ada huruf J, ya Jojo gitu ya, ada huruf Q di sini. Kemudian itu untuk inisial ya. Ini kemudian zodiaknya ada Capricorn, lagi-lagi Capricorn di sini, ada Aquarius, ada di situ Taurus, ada di situ Cancer, kemudian di sini ada Scorpio, hadir di sini energi Leo, Sagittarius ada di sini, kemudian Leo datang, kemudian di situ ada energi dari Virgo, ada energi dari laki-laki Capricorn di situ, datang lagi dia Aquarius, hadir di sini energi Gemini dan laki-laki Gemini. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.